Halo semua, kita sering mendengar istilah Islam moderat dan Islam radikal. Baik Islam radikal maupun Islam moderat sama-sama mengaku bahwa mereka adalah Islam yang benar. Yang moderat berkata bahwa yang radikal atau teroris itu adalah oknum yang mengatasnamakan Islam. Yang radikal berkata bahwa yang moderat itu adalah Islam palsu. Nah, pertanyaannya, yang mana yang benar? Yang radikal itu adalah oknum yang mengatasnamakan Islam, atau yang moderat itu yang adalah Islam palsu? Untuk mengetahui Islam yang mana yang benar-benar Islam, teman-teman yang Muslim harus melupakan dulu bahwa kamu beragama Islam dan mulai melihat dari sudut pandang yang netral. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita tahu bahwa siapa aja bisa mengaku sebagai Islam. Namun, untuk mengetahui Islam yang sesungguhnya, siapa lagi yang lebih tepat kalau bukan pendirinya yang bernama Muhammad? Betul ya? Menurut tradisi Islam, awalnya Muhammad menerima wahyu ketika di Mekah dan dia berusaha untuk diakui sebagai nabi selama 13 tahun di Mekah. Namun karena ditolak, Muhammad hijrah atau pindah ke Madinah. Di sana dia mendapat sambutan, mempunyai banyak pengikut, lalu menyerang Mekah. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa wahyu yang diterima Muhammad ditolak oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di Mekah? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Mekah tahu bahwa wahyu yang disampaikan oleh Muhammad hanyalah dongeng anak-anak. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bisa tahu bahwa itu cuma dongeng anak-anak? Karena mereka yang buat. Supaya kamu lebih mengerti, saya berikan ilustrasi seperti ini. Bagaimana jika ada seseorang yang mengaku nabi yang mendapatkan wahyu tentang Doraemon? Dia berkata, "Aku adalah nabi yang diutus oleh Tuhannya Nobita. Dan ingatlah, ketika Nobita ingin terbang ke angkasa, kemudian dia diberikan baling-baling bambu. La, aku sayang sekali Doraemon." Kamu tertawa kan? Karena kamu tahu bahwa Doraemon adalah komik dan Nobita adalah tokoh fiksi. Seperti itulah kira-kira kenapa Muhammad ditolak oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di Mekah. Karena mereka tahu bahwa kisah-kisah seperti Zulkarnain, Khidir, dan lainnya yang disampaikan oleh Muhammad hanyalah dongeng anak-anak yang dikarang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Muhammad hijrah ke Madinah, wahyu-wahyu yang dia sampaikan disambut oleh orang-orang Arab yang buta huruf. Muhammad diakui sebagai nabi di situ dan pengikutnya bertambah banyak. Harap maklum, karena pada zaman itu, buku adalah benda langka karena masih disalin dengan tangan manusia. Ketika pengikutnya menjadi banyak, mulailah Muhammad menyampaikan wahyu-wahyu baru yang berbeda dari yang dia sampaikan di Mekah. Nah, karena ayat-ayatnya sangat banyak, jadi saya hanya membacakan sebagian supaya teman-teman ada gambaran wahyunya seperti apa. Al-Quran Surah 66 ayat 9. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran Surah 9 ayat 14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan dalam kurung perantara tanganmu, dan dia akan menghina mereka dan menolongmu dalam kurung dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah 9 ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah. Dalam kurung, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Al-Quran surah 9 ayat 73. Wahai Nabi, berjihadlah dalam kurung melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran surah 9 ayat 123. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Al-Quran surah 47 ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam kurung di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Nah, tentunya orang-orang tidak segampang itu mau ikut berperang kan? Apa yang menjadi pemicu supaya orang-orang mau ikut berperang? Tentu aja janji-janji pahala. Al-Quran surah 48 ayat 20. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan dalam kurung harta rampasan perang ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari dalam kurung membinasakanmu, dalam kurung kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Al-Quran surah 4 ayat 74. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk dalam kurung kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kami akan berikan pahala yang besar kepadanya. Al-Quran surah 9 ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh dalam kurung sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Al-Quran surah 8 ayat 41. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dalam kurung, demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, dalam kurung Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yuk sekarang kita lihat contoh prakteknya di hadis Sunan Abu Daud nomor 1841. Rasulullah SAW telah mengutus sebuah utusan pada perang Hunain menuju kepada suku Autas. Kemudian mereka bertemu dengan musuh mereka dan berperang dengan mereka. Lalu mereka mengalahkan musuh-musuh tersebut dan mendapatkan wanita-wanita tawanan. Seolah-olah beberapa orang sahabat Rasulullah SAW merasa berat untuk bercampur dengan mereka karena keberadaan suami-suami mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat mengenai hal tersebut.
Dan dalam kurung, diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, yaitu mereka halal bagi kalian apabila telah selesai iddah mereka. Yuk kita baca lagi hadis sahih Al-Bukhari nomor 4414. Aisyah RA berkata, "Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan dalam kurung menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan dalam kurung boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu inginkan untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu." Dalam kurung Al-Ahzab 51. Saya dalam kurung Aisyah berkata, "Demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda." Nah, jadi apakah para teroris atau Islam radikal itu hanyalah oknum yang mengatasnamakan agama Islam? Atau memang itulah wajah Islam yang sebenarnya? Memang betul, tidak semua orang yang beragama Islam adalah teroris. Tetapi, semua teroris yang beragama Islam melakukan aksi terornya berdasarkan perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, kan? Apakah kamu mau berkata bahwa Muhammad adalah oknum yang mengatasnamakan agama Islam juga? Kita ini beragama bukan untuk berbohong dan dibohongin, kan? Apakah dengan berbohong dan dibohongin, kamu bisa masuk surga? Coba sekarang teman-teman yang muslim, lupakan dulu bahwa kamu beragama Islam. Dan jawab pertanyaan ini dengan hati nuranimu sebagai manusia. Apakah Muhammad adalah nabi atau seorang teroris yang menggunakan nama Tuhan untuk memuaskan keinginan pribadinya? Untuk teman-teman yang moderat, teman-teman yang cinta damai, coba kamu jawab pertanyaan ini. Ajaran damai yang kamu cintai itu sebenarnya adalah ajaran Islam atau kearifan lokal bangsa Indonesia? Untuk apa kamu berkata bahwa kearifan lokal bangsa Indonesia yang damai itu adalah ajaran Islam dari Arab? Apakah kamu berusaha mengubah ajaran Islam menjadi ajaran yang damai? Atau kamu malah menjadi penipu yang mendukung teroris? Sudah berabad-abad, teman-teman yang moderat berusaha mengubah Islam menjadi ajaran yang damai, tetapi tidak berhasil, kan? Tetap aja ada teroris Islami. Sudah sadarkah teman-teman bahwa Islam moderat dan Islam radikal adalah dua sisi mata koin? Semakin banyak Islam moderat, semakin banyak Islam radikal. Bagaimana caranya supaya tidak ada Islam radikal? Apakah kamu mau suatu saat nanti keturunanmu menjadi teroris Islami? Kalau kamu tidak mau keturunanmu berpotensi menjadi teroris Islami, bukankah lebih baik kamu keluar dari Islam sekarang? Coba kamu berpikir benar-benar. Apa yang membuat kamu berkata bahwa Islam adalah agama yang benar? Semakin kamu berpikir, semakin kamu tidak menemukan alasan untuk berkata bahwa Islam adalah agama yang benar, kan? Karena ajaran damai yang kamu cintai itu sebenarnya adalah kearifan lokal bangsa Indonesia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus mengasihi kamu.